Dengan mata kepalaku sendiri, aku menyaksikan ibu mertuaku, yang selama ini dipuja-puji sebagai wanita terhormat panutan, tengah bermesraan dengan kekasih gelapnya yang masih muda, di dalam mobil yang terparkir di sebuah lahan kosong. Dengan tenang aku mendekat, mengambil kunci dari lubang starter, dan langsung melemparkannya ke selokan. Kemudian, dengan senyum di bibir, aku menelepon ayah mertuaku. "Pah, mobil mama mogok di jalan sepi. Tolong jemput, kasihan nanti masuk angin." Aduh, kasihan sekali. Hanya dalam semalam, selubung kehormatan dan martabat keluarga Kusumo hancur berkeping-keping. Dan aku, dari menantu yang selamanya direndahkan, secara resmi berubah menjadi sosok yang memegang hidup dan mati seluruh keluarga ini. Mengapa aku bertindak begitu kejam? Jakarta, di penghujung tahun dengan cuacanya yang tak menentu, membawa angin dingin menusuk yang menggoyangkan pucuk-pucuk pepohonan. Namaku Kirana, umurku 30 tahun, CEO dari sebuah jaringan butik fashion ternama. Selama 5 tahun aku menjadi menantu keluarga Kusumo. Aku selalu menyembunyikan total kekayaan dan penghasilanku yang mencapai miliaran rupiah per bulan. Orang tuaku yang menasihatiku, seorang istri tidak boleh terlalu memamerkan kekayaannya. Simpan sebagian untuk dirimu sendiri dan jaga martabat keluarga suamimu. Aku mengikuti nasihat mereka. Aku membayar semua pengeluaran rumah tangga, membeli perabotan, bahkan membelikan sebuah SUV mewah untuk ibu mertuaku, namun mencatatnya seolah-olah itu adalah pembelian dari tabungan bersama antara aku dan suamiku. Kupikir pengorbanan diam-diamku akan dibalas dengan kehangatan keluarga, tetapi aku salah besar. Keluarga Kusumo adalah lubang hitam tanpa dasar, penuh dengan kesombongan dan kemunafikan. Ayah mertuaku, Baskoro Kusumo, adalah seorang pensiunan hakim agung. Ia terus-menerus menceramahiku tentang tata krama dan nama baik keluarga, sambil meremehkan latar belakangku yang berasal dari keluarga pedagang. Suamiku, Dimas, adalah pria berwatak lemah yang selalu bersembunyi di balik kalimat. "Nanti aku bicara dengan mama," menjadikannya tameng bagi kepengikutannya sendiri. Namun, orang yang paling membuatku sesak napas adalah Lydia, ibu mertuaku. Ia adalah ketua arisan sosialita di klub elit lokal. Kemanapun ia pergi, ia selalu membanggakan status keluarga panutannya. Di rumah, ia mengkritikku dalam segala hal. Mulai dari aku yang pulang kerja larut malam hingga aku memakai rok yang sedikit di atas lutut. Semua dianggap dosa yang tidak sesuai dengan standar istri yang baik. Ia selalu berkata, "Keluarga kita dihormati dari generasi ke generasi. Seorang wanita harus tahu tempatnya. Jangan sampai ada gosip tentangmu sebagai wanita murahan dan tak punya malu." Aku menelan semua penghinaan ini dalam diam hingga malam nahas kemarin. Ketika aku menerima notifikasi penarikan sebesar Rp500.000 dari rekening gabungan kami, yang baru saja aku isi bulan lalu. Aku sengaja membuka rekening itu atas nama Dimas agar ia bisa mengurus pengeluaran rumah tangga dan sosial. Aku memeriksa rincian transaksi dan menemukan bahwa uang itu ditransfer ke sebuah toko perhiasan di pinggiran kota. Curiga Dimas macam-macam, aku memutuskan untuk tidak membuat keributan dan pergi ke sana untuk menyelidikinya sendiri. Tiba di alamat yang dituju, aku tidak melihat mobil Dimas. Namun, mataku terpaku pada sebuah SUV putih yang sangat kukenal dengan nomor polisi yang tak mungkin aku lupakan. Itu adalah mobil yang kubelikan untuk Lydia awal tahun itu. Kendaraan itu terparkir di sebuah lahan kosong, dikelilingi semak belukar setinggi orang dewasa, tersembunyi di balik deretan ruko komersial yang belum selesai dibangun di kawasan Jakarta Timur. Keningku berkerut. Seorang wanita berusia 50 tahun yang selalu membanggakan kesuciannya. Untuk apa ia pergi ke tempat terpencil seperti ini saat hari mulai gelap? Aku mematikan mesin mobilku dari kejauhan, menaikkan kerah mantel, dan mendekat secara diam-diam. Suasana sangat sunyi. Aku hanya mendengar desau angin di antara semak-semak. Tetapi saat semakin dekat, aku mendengar suara-suara lain. Suara yang bukan berasal dari alam. SUV mewah itu bergoyang perlahan. Kaca filmnya tidak terlalu gelap. Mungkin mereka begitu percaya diri dengan privasi tempat itu sehingga tidak repot-repot bersembunyi dengan benar. Kaca pintu pengemudi sedikit terbuka untuk sirkulasi udara. Sambil menahan napas, aku mengintip melalui celah yang berembun. Pemandangan yang tersaji di depan mataku nyaris membuatku muntah. Di kursi belakang yang direbahkan, Lydia, ibu mertuaku yang teladan, yang kata-katanya selalu tentang nama baik keluarga, berada dalam posisi paling telanjang dan menjijikkan. Di atasnya ada seorang pemuda bertato, mungkin seusia suamiku. Ia bergerak liar sementara Lydia memeluk lehernya erat. Wajah keriputnya menegang karena kenikmatan, erangan dan napas terengah-engah terdengar jelas melalui celah jendela. Rasa jijik naik ke kerongkonganku. Rupanya, uang 500 juta itu bukan dihabiskan oleh Dimas, tetapi oleh wanita ini.
Untuk membiayai mainan kotornya, etika, nama baik keluarga. Semua itu hanyalah omong kosong dan kemasan yang indah. Ia menggunakan uang hasil keringatku untuk memelihara seorang kekasih gelap, lalu pulang untuk menceramahiku tentang martabat wanita. Kemarahanku meledak, membakar sisa-sisa kesabaranku. Aku sempat terdorong untuk mengambil ponsel dan merekam video, tetapi sebuah ide lain, yang lebih dingin dan lebih kejam, melintas di benakku. Jika aku merekam video dan menunjukkannya kepada Dimas, ia pasti akan menutupi aib ibunya demi menjaga martabat murahan keluarga Kusumo. Tidak, aku harus membiarkan Baskoro sendiri, pria yang sangat patriarkal dan terobsesi dengan kehormatan itu, melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana istrinya menodai pernikahan mereka di tengah semak-semak ini. Aku melirik ke kursi pengemudi. Mereka begitu terburu-buru, begitu dilanda nafsu, hingga lupa mencabut kunci kontak. Kunci itu masih di sana. Sistem kelistrikan menyala untuk Aki, dan pintu pengemudi sedikit terbuka. Aku sama sekali tidak gemetar. Hatiku dingin sedingin es. Perlahan aku memasukkan tanganku melalui celah pintu, mendorongnya sedikit. Suaranya tidak lebih keras dari daun jatuh. Mereka tenggelam dalam lautan nafsu, sama sekali tidak sadar bahwa malaikat maut berada tepat di samping mereka. Tanganku menyentuh kunci, memutarnya perlahan untuk mematikan mesin, dan menariknya keluar. Suara mesin dan AC seketika mati. Keheningan tiba-tiba menyelimuti mobil itu. Yang tersisa hanyalah suara napas kedua orang hina itu. Aku mundur, menggenggam kunci dengan erat. Senyum dingin muncul di bibirku. Aku melemparkan kunci itu langsung ke selokan terdekat. Terdengar bunyi denting dan cipratan. Sejak detik itu, mobil itu berubah menjadi sangkar besi tanpa kunci, tanpa kemungkinan menyalakan mesin, tanpa kemungkinan menyalakan AC. Dan di lahan kosong itu, di mana taksi atau ojek online tidak akan lewat, mereka ditakdirkan untuk terjebak. Aku kembali dengan tenang ke mobilku dan mengunci pintu. Aku mengambil ponsel dan menekan nomor Baskoro. Setelah dering ketiga, ia menjawab. Halo, Kirana. Ada apa? Tumben telepon malam-malam, papa lagi main kartu dengan teman-teman di klub. Maaf mengganggu, Pak. Tadi saya habis bertemu klien di daerah pinggiran dan melihat mobil mama terparkir di lahan kosong di Jalan Pembangunan, Kafling 10. Saya telepon mama, tapi tidak diangkat. Sepertinya mobilnya mogok. Mogok? Katanya dia mau ada rapat komite ibu-ibu di pusat kota. Kok bisa sampai ke pinggiran? Kamu yakin tidak salah lihat mobil? Yakin, Pak. SUV putih. Plat nomor akhirnya 68. Punya kita. Saya lihat mesinnya mati. Semua gelap. Dan sekarang mulai gerimis. Saya mau mampir. Tapi klien sedang buru-buru jadi tidak bisa berhenti. Coba telepon mama, atau untuk jaga-jaga, panggil taksi saja ke sana untuk menjemputnya. Kasihan kalau mama masuk angin di tempat sepi begitu. Ah, dia ini selalu saja merepotkan dengan ketidakpahamannya soal teknologi. Pasti diajak teman-temannya melihat tanah. Ya sudah, nanti papa telepon. Terima kasih, ya nak. Iya, Pak. Cepat jemput mama, ya. Di sini sepi sekali. Takut terjadi apa-apa. Saya tutup teleponnya. Aku mengakhiri panggilan. Keheningan di mobilku kontras dengan kekacauan yang baru saja aku atur. Aku menyandarkan kepala di kursi, memejamkan mata, membayangkan adegan selanjutnya. Baskoro adalah pria yang sangat pencuriga. Kata-kataku, yang setengah benar dan penuh teka-teki, pasti akan membuatnya langsung memesan taksi ke sini daripada hanya menelepon. Sekitar 5 menit kemudian, aku melihat gerakan panik dari SUV putih yang berjarak sekitar 50 meter. Mungkin mereka sudah selesai dan menyadari mesin tidak mau menyala dan kuncinya hilang. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Aku menatap layar yang bersinar dalam gelap. Bibirku kembali menyunggingkan senyum. Mari kita lihat drama apa yang akan ia mainkan. Aku menjawab panggilan itu dengan suara yang sangat lembut dan polos. Halo Ma, ada apa? Kirana, di mana? Di mana kamu sekarang? Suaranya bergetar hebat, campuran panik dan napas terengah-engah. Mungkin ia sedang berusaha berpakaian. Saya sedang bertemu klien di SCBD, Ma. Ada apa? Kenapa suara mama panik begitu? Tidak apa-apa. Kamu tadi tidak lewat jalan pembangunan kan? Jalan pembangunan? Tidak, Ma. Apa mobilnya bermasalah lagi? Aku lupa menaruh kunci mobil di mana. Sudah ku cari-cari tidak ketemu. Kamu kenal montir panggilan di dekat sini tidak? Panggilkan satu untuk buka starter cepat, nak. Wah, ceroboh sekali, Ma. Saya coba carikan nomornya. Tapi di daerah situ jam segini, semua bengkel sudah tutup, apalagi hujan begini.
Kenapa Mama tidak telepon Dimas atau Papa saja untuk menjemput? Jangan sekali-kali telepon papamu. Diam saja. Panggilkan saja montir. Berapapun biayanya, Mama yang bayar. Baik Ma, saya akan coba cari. Mama tenang saja dan tunggu di dalam mobil. Aku mematikan telepon dan mengaktifkan mode pesawat. Memanggil montir. Maaf, Ma. Malam ini satu-satunya montir yang akan memperbaiki kunci Anda adalah suami Anda yang terobsesi dengan kehormatan. Aku tetap di dalam mobil, mengarahkan kamera dashcamku lurus ke arah SUV itu. Dari kejauhan, aku melihat pintu mobil terbuka sedikit. Pemuda bertato itu keluar terhuyung-huyung. Mereka menyalakan senter dari ponsel, menyisir semak-semak, dengan putus asa mencari kunci yang telah kulempar ke selokan. Di dalam mobil, Lydia terus-menerus menjulurkan kepalanya, berteriak putus asa. Langit mulai menumpahkan hujan gerimis, dan angin dingin yang kencang bertiup. Dengan pakaian acak-acakan, tubuh ringkih wanita 60 tahun itu menggigil karena dingin dan takut. Tepat pada saat itulah, di ujung jalan tanah, lampu depan sebuah taksi menerangi pemandangan itu. Taksi itu mengerem mendadak. Bannya berdetsit di lumpur, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Aku menarik napas dalam-dalam, bersandar di kursi. Drama terbaik dalam 5 tahun pernikahanku baru saja dimulai. Mari kita lihat bagaimana nama baik keluarga Kusumo akan hancur lebur malam ini. Dari posisiku yang tersembunyi di balik pepohonan, melalui lensa 4K dari dashcam, aku bisa merekam setiap bingkai tajam dari tragedi yang akan segera terjadi. Hujan semakin deras, tetesannya menghantam atap SUV putih mewah yang beberapa bulan lalu kubeli dengan kartu kreditku. Saat itu, ia berdiri di tengah kompleks perumahan dan dengan bangga bercerita kepada para tetangga bahwa itu adalah hasil tabungan pensiun yang ia dan suaminya kumpulkan seumur hidup, tanpa menyebut sepatah kata pun tentang aku, menantunya. Sekarang mobil itu telah menjadi rumah bordil berjalan yang paling menyedihkan di dunia. Cahaya terang dari lampu depan taksi membelah kegelapan pekat di lahan itu. Mobil berhenti mendadak, menyipratkan lumpur kemana-mana. Pintu terbuka dan keluarlah ayah mertuaku, Baskoro Kusumo. Ia tidak membawa payung, mengabaikan hujan dan angin. Langkahnya yang biasanya tenang dan berwibawa sebagai mantan pejabat kini tergesa-gesa dan penuh kepanikan. Ia berjalan ke arah SUV. Mungkin dalam benaknya, istrinya yang tua dan teladan sedang menggigil kedinginan karena mobilnya mogok. Namun hal pertama yang ia lihat bukanlah istrinya, melainkan pemuda bertato tanpa kemeja, yang membungkuk sambil menerangi selokan dengan senter ponselnya, mencari kunci. Pemuda itu terkejut ketika cahaya lampu menyorot wajahnya. Ia mundur, menutupi matanya. Wajahnya menunjukkan kepanikan murni. Baskoro berhenti. Pandangannya beralih dari pemuda itu ke SUV dengan jendela yang sedikit terbuka. Terjadi keheningan yang begitu dalam hingga aku bisa merasakan jantung Baskoro berdebar kencang. Ia melangkah maju, mendorong pemuda itu dengan kasar ke samping, langsung menuju pintu pengemudi dan membukanya dengan paksa. Aku memperbesar tampilan di layar ponselku yang terhubung ke kamera. Gambarnya begitu tajam sehingga aku bisa melihat setiap kerutan di wajah mereka. Lydia, ibu mertuaku, meringkuk di kursi belakang. Gaun sutra mewahnya kusut dan robek di salah satu bahu. Rambutnya acak-acakan, riasannya luntur, bercampur dengan keringat dan tetesan hujan yang masuk ke dalam mobil. Melihat suaminya berdiri di pintu mobil seperti dewa kematian, ia membuka mulutnya. Matanya melotot dan seluruh tubuhnya bergetar seolah tersengat listrik. Sedang apa engkau di sini, perempuan jalang? Raungan Baskoro menggema di tempat itu, merobek kesunyian, bahkan meredam suara hujan. Itu bukan pertanyaan, melainkan jeritan rasa malu yang tak tertahankan, kehancuran total dari apa yang ia sebut nama baik keluarga yang ia puja seumur hidupnya. Lydia tergagap, panik menarik ujung gaunnya untuk menutupi tubuhnya yang rapuh. Mas Baskoro, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku dijebak. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Baskoro menampar wanita itu dengan kekuatan penuh. Terdengar suara keras dan kering, plak. Akibat tamparan itu, kepala Lydia terbentur sandaran kursi depan. Sudut bibirnya berdarah. Baskoro tidak berhenti. Rasa malu seorang pria yang dikhianati oleh istri tuanya mengubahnya menjadi binatang buas yang tak terkendali. Ia menjambak rambut hasil sasakan salon itu dan menyeretnya tanpa ampun keluar dari kursi belakang, ke bawah hujan deras. Lydia jatuh di genangan lumpur. Gaun sutra putihnya yang mahal kini kotor oleh lumpur. Sama seperti karakternya. Ia memeluk kaki Baskoro, menangis dengan cara yang menyedihkan. Mas, aku mohon, Mas, aku khilaf. Dia yang merayuku. Dia menyihirku. Aku mohon, jangan pukul aku lagi.
Nanti orang-orang lihat, bahkan pada saat itu, tertangkap basah, nyaris telanjang di tengah lahan kosong, yang paling ia takuti adalah dilihat orang. Obsesi tidak sehat terhadap status telah mendarah daging dalam keluarga ini. Pemuda bertato itu, melihat situasi semakin buruk, mengambil kaosnya yang sobek dari atap mobil, bersiap untuk melarikan diri. Tapi Baskoro sudah berbalik. Ia mengambil kunci roda dari bagasi dan menghantamkannya ke punggung pemuda itu. Pemuda itu berteriak kesakitan, berguling-guling di tanah, tetapi naluri bertahan hidup seorang gigolo profesional membuatnya melompat dengan cepat. Ia tidak peduli sedikit pun pada kekasih tuanya yang menangis di lumpur dan berlari sekuat tenaga ke dalam kegelapan malam, meninggalkan umpatan Baskoro di belakangnya. Baskoro berbalik, menatap istrinya yang berlutut di tanah. Ia melemparkan kunci roda ke genangan air. Napasnya yang terengah-engah menyatu dengan suara hujan. Ia menunjuk jari tepat ke wajah Lydia dan menggeram dengan kebensian. Bukankah kau ketua arisan sosialita? Bukankah kau dari keluarga panutan? Bukankah kau yang selalu memberi ceramah moral kepada menantumu? Lihat dirimu sekarang, kau pelacur, kau telah mencoreng nama keluarga ini. Besok, enyah kau dari rumahku. Setelah mengatakan itu, Baskoro berbalik dan berjalan lurus ke taksi yang masih menunggu dengan mesin menyala. Ia membanting pintu mobil dengan keras. Taksi itu berputar dan melesat pergi, meninggalkan seorang wanita setengah telanjang, gemetar dan menangis di tengah lahan kosong, tanpa seorang pun, tanpa kunci, tanpa bisa menyalakan mobil, tanpa ponsel, yang mungkin telah jatuh di suatu tempat dalam kepanikan. Malam itu, dinginnya hujan Jakarta akan menembus sampai ke tulang, tapi pasti tidak akan sedingin rasa malu yang melahap jiwanya. Aku terus duduk di mobil, dengan tenang menyimpan semua file video dari dashcam ke dalam folder terenkripsi di cloud. Senyum puas muncul di bibirku. Semuanya berjalan dengan sempurna. Kukira aku akan hancur, akan menangis saat dihadapkan pada kebusukan keluarga suamiku, tetapi tidak. Hatiku ternyata begitu tenang. Ketika seseorang menanggung sesuatu terlalu lama, kekejaman bisa menjadi naluri untuk bertahan hidup. Perlahan, aku menyalakan mesin. Cahaya lampu depanku menerangi sosok menyedihkan Lydia, yang sedang duduk memeluk wajahnya dan menangis di dekat roda SUV. Ia mengangkat kepalanya, menatap mobilku yang lewat. Mungkin ia tidak tahu itu mobilku. Atau hujan mengaburkan pandangannya. Aku tidak berhenti. Aku terus melaju. Memasuki arus jalan raya menuju pusat kota. Perang ini baru saja dimulai. Merobek topeng ibu mertuaku hanyalah langkah pertama. Targetku berikutnya adalah seluruh kebenaran kotor di balik kepengecutan pria yang aku sebut suami. Ketika aku tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rumah 3 lantai di kompleks mewah Pondok Indah, yang biasanya sunyi pada jam ini, terang benderang dari lantai pertama hingga terakhir. Aku sengaja berjalan perlahan, melepaskan sepatu hak tinggiku, mengenakan sandal, dan memasang wajah lelah seorang wanita yang baru saja menyelesaikan hari kerja yang panjang. Saat memasuki ruang tamu, aku melihat sebuah sandiwara komedi di hadapanku. Lydia sedang duduk di sofa, terbungkus selimut. Gaun sutra yang robek dan kotor sudah diganti. Tetapi wajahnya yang bengkak, memar di sudut bibir. Dan rambutnya yang basah tidak mungkin disembunyikan. Ia terisak-isak seperti korban yang baru saja selamat dari tragedi mengerikan. Suamiku, Dimas, duduk di sebelahnya, terus-menerus mengelus punggungnya, sementara Baskoro duduk tegak di kursi berlengan di hadapan mereka. Wajahnya gelap seperti batu, matanya merah. Bau asap rokok yang menyengat menunjukkan bahwa ia telah banyak merokok. Mendengar pintu terbuka, mereka bertiga serentak menoleh ke arahku. Ada apa ini, Dimas? Kenapa mama seperti ini? Aku mendekat dengan tergesa-gesa, memainkan peran sebagai menantu yang berbakti dengan sempurna. Suaraku penuh dengan kekhawatiran dan kebingungan. Aktingku begitu bagus sehingga aku sendiri pun mengaguminya. Sebelum Dimas sempat menjawab, Lydia menerjang ke arahku, meraih tanganku dan meraung seperti orang gila. Kirana, celaka, nak, mama diserang, dirampok, mereka memukuli mama, merobek pakaian mama, mereka mau membunuh mama, nak. Aku mengendalikan rasa mual yang naik ke tenggorokan dan dengan lembut melepaskan tanganku dari cengkeramannya yang dingin. Dirampok, dijebak. Sifat tak tahu malu manusia memang tidak ada batasnya, tertangkap basah, telanjang di semak-semak, dan ia masih bisa mengarang skenario yang sempurna untuk membersihkan namanya. Baskoro menggebrak meja kopi kaca. Diam kau. Mau sampai kapan kau bersandiwara? Dirampok? Perampok mana yang menelanjangimu di kursi mobil? Perampok mana yang kau peluk, dasar jalang? Kata-kata Baskoro seperti pisau, menusuk sandiwara Lydia. Tetapi Dimas, suamiku, pria yang seharusnya menjadi pilar keluarga,
berdiri dan membela ibunya dengan suara lantang. "Pa, apa yang Papa katakan? Mama baru saja bilang dia diserang preman. Mereka memberinya obat bius untuk merampok mobil dan barang-barangnya. Mama itu korban, Pa. Kalau Papa tidak mau percaya, itu masalah Papa. Kenapa Papa malah menghina Mama seperti ini? Apa Papa lihat sendiri mereka melakukan sesuatu padanya? Atau Papa hanya melihat Mama dipukuli lalu berfantasi?" Aku terdiam. Hatiku, yang sudah dingin terhadap keluarga Kusumo, kini benar-benar membeku. Pembelaan Dimas bukan hanya kebodohan seorang anak yang memuja ibunya. Itu adalah pembelaan yang logis, sebuah skenario yang, tampaknya, telah mereka berdua sepakati sebelum aku tiba. Aku menatap Dimas. Ia bertindak berani, tetapi matanya berlarian dan menghindari tatapanku. Seorang anak yang mengetahui ibunya berselingkuh dari ayahnya seharusnya bereaksi dengan kaget, malu, dan tidak percaya. Tapi Dimas tidak. Ia membela Lydia dengan ketenangan yang aneh. Apakah ia sudah mengetahuinya sebelumnya? Apakah ia menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekadar ibunya yang memelihara kekasih gelap? Melihat putranya membelanya, Lydia semakin menjadi-jadi, berguling di lantai, memukul-mukul dadanya sendiri. "Ya Tuhan, aku hidup denganmu selama puluhan tahun, mengurus rumah ini, dan kau memfitnahku seperti ini. Aku lebih baik mati daripada menanggung aib ini." Di tengah drama ini, Dimas tiba-tiba mengalihkan targetnya kepadaku. Matanya penuh dengan tuduhan konyol. "Dan kamu juga, Kirana, waktu kamu telepon Papa, kamu bilang melihat mobil Mama di lahan kosong. Kenapa kamu tidak berhenti untuk melihat? Kenapa kamu melihat mobil Mama di tempat sepi begitu dan langsung pergi? Kalau saja kamu berhenti, mungkin Mama tidak akan dibius dan dipukuli oleh perampok-perampok itu. Menantu macam apa kamu, tidak punya hati." Setiap kata dari Dimas seperti peluru, menembus logikaku. Tuduhan tak tahu malu ini membuatku menyadari sebuah kebenaran pahit. Di rumah ini, aku akan selalu menjadi orang luar, tameng untuk semua dosa mereka. Saat memberikan uang, aku dianggap baik. Saat ada masalah, aku menjadi tidak punya hati. Aku tidak marah. Sebaliknya, aku menatap langsung ke mata Dimas. Tatapanku tenang, tapi setajam pisau. "Dimas, sudah kujelaskan pada papamu. Saat itu aku sedang dalam perjalanan untuk menandatangani kontrak penting yang akan mendatangkan keuntungan puluhan miliar bagi perusahaan. Kontrak itu menjamin arus kas untuk menopang rumah ini, kamu, papamu, dan mamamu." Aku melihat mobil berhenti. Kupikir Mama hanya menepi untuk menerima telepon. Aku segera menelepon Papa untuk menjemputnya. Apakah itu tindakan tidak punya hati? Atau kamu ingin aku membatalkan kontrak puluhan miliar untuk berlari ke tengah semak-semak dan melihat apa yang sedang dilakukan ibumu di dalam mobil? Aku sengaja menekankan kata terakhir. Melakukan. Dimas dan Lydia tersentak. Ketakutan melintas di mata Lydia, dan Dimas terdiam, tak bisa berkata-kata. Baskoro, yang duduk di kursi berlengan, menggosok dahinya. Keputusasaan terpancar di wajahnya yang menua. "Baiklah," kataku dengan suara netral, memecah keheningan yang menyesakkan. "Jika Mama benar-benar dirampok, dibius, dan dianiaya, ini adalah kejahatan yang sangat serius. Kita tidak bisa hanya duduk di sini berdebat. Aku akan menelepon Komisaris Polisi Tirtayasa sekarang juga. Dia teman baik keluargaku. Dengan teknologi sekarang, cukup periksa CCTV di sekitar area itu, temukan pemuda bertato itu, dan lakukan tes DNA pada tubuh Mama dan di jok mobil. Semuanya akan jelas malam ini juga." Sambil berbicara, aku mengambil ponselku. Pernyataanku seperti bom yang meledak di tengah ruang tamu. Wajah Lydia menjadi pucat pasi. Ia berhenti menangis, mencengkeram tepi sofa dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Jika polisi terlibat, memeriksa kamera, dan melakukan tes DNA, skenario perampokannya akan berubah menjadi tuduhan kesaksian palsu. Kehormatannya sebagai ketua arisan sosialita, status keluarga panutannya, semua itu akan menjadi berita utama di surat kabar. Jangan panggil polisi." Dimas berlari dan merebut ponsel dari tanganku. Gerakannya begitu kasar dan kentara sehingga Baskoro pun mengangkat kepalanya dengan tatapan curiga. "Kenapa tidak?" tanyaku. "Mama dirampok dan dihina. Bagaimana bisa kamu, sebagai putranya, membiarkan ia difitnah? Ini masalah keluarga. Kita selesaikan secara internal," gagap Dimas. Dahinya dipenuhi keringat. Mama sudah tua. Beliau tokoh masyarakat. Kalau harus ke polisi dan menceritakan detail hal-hal sensitif itu, di mana muka keluarga Kusumo akan ditaruh? Kalau wartawan tahu, nama baik keluarga akan hancur. "Apa kau sudah gila? Gengsi. Selalu gengsi," geram Baskoro, bangkit dan menunjuk wajah Dimas.
Ibumu melakukan perbuatan keji, mencoreng arang di muka keluarga ini, dan kau masih membelanya. Baiklah, kalian mau menutupi ini, silakan saja. Tapi rumah ini tidak akan menampung perempuan jalang. Besok pagi, suruh dia enyah dari sini. Setelah mengatakan itu, Baskoro menaiki tangga dan membanting pintu kamarnya. Suaranya mengguncang seluruh rumah. Di ruang tamu, hanya tersisa kami bertiga. Dimas menatapku dengan kebencian. Lydia meringkuk, tidak berani menatapku. Ia tahu akulah yang menemukan mobil itu, akulah yang menelepon Baskoro. Dengan intuisi wanitanya, ia samar-samar curiga bahwa aku sudah tahu segalanya dan hanya bermain kucing-kucingan dengan mereka. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku mengambil ponselku dari tangan Dimas dan pergi ke kamarku. Drama malam itu berakhir dengan sempurna. Kebodohan Dimas dan kebusukan Lydia mengubur sisa-sisa terakhir kepercayaanku. Ketika pintu kamar tertutup, aku membuka brankas pribadiku dan mengeluarkan laptopku yang terenkripsi berlapis-lapis. Peristiwa malam ini mengkonfirmasi kecurigaanku selama ini. Kebusukan keluarga ini tidak hanya terkait dengan moralitas, tetapi juga terkait erat dengan aliran uangku. Aku terhubung ke sistem perbankan, mulai mengevaluasi kembali semua arus kas, rekening, tabungan, dan investasi yang telah aku percayakan kepada Dimas selama 5 tahun terakhir. Jika Lydia bisa menarik 500 juta rupiah untuk membiayai kekasihnya, maka Dimas, suami yang membabi buta membela ibunya, pasti menyembunyikan rahasia keuangan yang mengerikan. Aku tidak akan hanya merobek topeng Lydia. Aku akan membersihkan seluruh dinasti munafik ini, membuat mereka membayar setiap tetes keringat dan air mata yang telah mereka isap dariku. Perang yang sesungguhnya akan dimulai sekarang, melalui angka-angka. Malam itu aku tidak tidur. Di depan layar laptop, setiap baris laporan rekening bank terpampang dengan jelas. Aku menggunakan akses istimewaku sebagai nasabah prioritas untuk meminta laporan terperinci dari rekening gabungan yang dikelola oleh Dimas. Angka tidak pernah berbohong. Mereka adalah saksi bisu yang mengungkap keserakahan tak terbatas keluarga Kusumo. Penarikan 500 juta rupiah minggu lalu bukanlah yang pertama. Selama 3 tahun terakhir, transaksi berkisar antara 100 juta, 500 juta, bahkan hingga miliaran rupiah terus mengalir dengan alasan yang tidak jelas, seperti pembayaran material, kesepakatan bisnis, atau hanya singkatan-singkatan yang membingungkan. Tetapi dengan keahlianku sebagai CEO, aku dengan mudah melacak rekening tujuan. Semua aliran uang itu menuju ke rekening yang sama. Pemiliknya, Rian Saputra. Rian Saputra adalah nama pemuda bertato itu, gigolo muda yang sedang bersenang-senang dengan ibu mertuaku di dalam SUV malam itu. Tapi yang membuatku semakin bergidik adalah keterlibatan Dimas. Setiap transaksi ini dikonfirmasi dengan kata sandi sekali pakai. OTP yang dikirim ke ponsel Dimas. Ia adalah pemegang rekening. Ia yang menyetujui setiap transfer. Ini membuktikan sebuah kebenaran yang kejam. Suamiku tidak hanya tahu ibunya berselingkuh dan membiayai pria yang lebih muda, tetapi ia juga menggunakan uang hasil keringat istrinya untuk mendanai kesenangan menjijikkan ibunya demi menjamin dukungannya di dalam rumah itu. Total nilai yang diselewengkan mencapai hampir 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah sebagai ganti sebuah perselingkuhan kotor di semak-semak. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi dan merias wajah tipis untuk menyembunyikan lingkaran hitam di mataku. Aku mengenakan setelan bisnis abu-abu yang dingin. Aku mencetak semua bukti transfer dan menjepitnya dengan rapi di sebuah map. Aku tahu Baskoro memiliki kebiasaan bangun pagi, duduk di meja makan, minum kopi, dan membaca koran. Itu adalah saat yang tepat untuk meledakkan bom. Aku turun. Baskoro ada di sana. Wajahnya yang menua pucat setelah semalaman tidak tidur. Lydia tidak terlihat, mungkin masih bersembunyi di kamar. Dimas sudah berangkat kerja lebih awal untuk menghindari suasana tegang. Aku meletakkan map itu dengan lembut di atas meja, tepat di depan Baskoro. "Pah, awalnya saya tidak mau bicara apa-apa, tapi ini menyangkut keuangan dan keamanan keluarga kita. Saya rasa Papa perlu tahu kebenaran tentang perampokan Mama kemarin." Baskoro mengerutkan kening, menatap map itu lalu menatapku. Ia membukanya. Matanya menelusuri angka-angka yang telah kutandai dengan spidol merah. Penerima, Rian Saputra. Apa ini? Kenapa ada transfer puluhan dan ratusan juta di sini? Siapa Rian Saputra? Ini adalah salinan laporan rekening tabungan kita, Pak, yang dikelola Dimas. Saya iseng memeriksanya dan menemukan bahwa selama 3 tahun terakhir, hampir 3 miliar rupiah telah ditransfer ke pria bernama Rian Saputra ini. Saya sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Rian Saputra adalah pemuda yang ada di mobil bersama Mama kemarin. Mereka tidak merampok Mama. Mama menggunakan uang keluarga untuk membiayai pria ini selama 3 tahun. Dan yang lebih menyakitkan,
Dimas sendiri yang menyetujui semua transfer ini. Tangan Baskoro yang memegang kertas itu bergetar hebat. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih pucat. Bibirnya bergetar. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hampir 3 miliar. Jumlah yang tak terbayangkan bagi seorang pensiunan sepertinya. Rasa malu karena pengkhianatan ditambah dengan pengkhianatan dari putranya sendiri dan kerendahan martabat istrinya. Baskoro meremas kertas itu, menggebrak meja, dan berdiri. Raungannya menggema di seluruh rumah. Lydia, turun. Turun sekarang juga. Lydia turun dengan takut-takut, mengenakan pakaian rumah yang lusuh. Wajahnya tertunduk. Melihat Baskoro memegang kertas yang diremas, ia merasa ada yang tidak beres. Langkahnya menjadi ragu-ragu. Mas Baskoro, kau memanggilku, ada apa? Sebelum ia bisa selesai, Baskoro melemparkan kertas-kertas itu ke wajahnya. Lembaran-lembaran itu beterbangan dan jatuh ke lantai. Lihat, kotoranmu sendiri, mulutmu penuh dengan nasihat dan kesucian. Dan ternyata engkau menggunakan uang keringat menantumu. Uang keluarga ini untuk membiayai bajingan itu. Hampir 3 miliar. Jelaskan, dan Dimas juga bersengkokol denganmu. Kalian berdua pikir rumah ini tambang emas untuk kau bersenang-senang dengan pria lain. Lydia panik, memungut kertas-kertas itu. Ketika ia melihat nama Rian Saputra dan jumlah transfer yang jelas, ia ambruk ke lantai. Bukti yang tak terbantahkan merobek topeng kemunafikan terakhirnya. Ia tidak bisa lagi menggunakan alasan perampokan atau jebakan untuk menyembunyikan aliran dana selama 3 tahun. Ia merangkak dan memeluk kaki Baskoro, menangis. Mas, aku mohon, aku khilaf. Rian itu. Dia mengancamku. Awalnya aku hanya meminjamkan sedikit uang, lalu dia merekamku diam-diam dan mulai memeras. Aku tidak berani memberitahumu. Aku takut engkau akan membunuhku, jadi aku harus meminta Dimas untuk mengambil uang dan memberikannya padanya. Aku dipaksa, Mas, aku diperas. Kenapa tidak lapor polisi? Kata-kataku yang dingin dan tajam menusuk seperti pisau. Jika ibu diperas, mengapa ibu secara sukarela pergi ke lahan kosong dengan mobil yang saya berikan untuk bersenang-senang dengannya? Apa dia juga memaksa ibu untuk menikmatinya? Lydia terdiam. Ia menatapku. Ketakutan di matanya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia menyadari bahwa orang yang telah menyudutkannya, yang telah mengungkapkan segalanya, tidak lain adalah menantu yang selalu ia remehkan. Kau ular. Kau menjebakku. Kau memata-mataiku, mengutak-atik rekening bank keluargaku. Kau jahat. Kau ingin menghancurkan rumah ini. Ya, tapi rumah ini hancur oleh keserakahan dan kerendahan martabat kalian sendiri. Bukan olehku, jawabku. Aku bekerja sampai kelelahan untuk menopang tempat ini, untuk melindungi kehormatanmu dan papa. Tapi kalian menggunakan uangku untuk membeli kesenangan. Kalian tidak pantas disebut orang tua, apalagi keluarga. Baskoro sudah tidak punya kekuatan untuk memukulnya. Rasa malu dan kekecewaan yang tak tertahankan melumpuhkannya. Ia mundur, menjatuhkan diri tanpa daya di kursi, mencengkeram dadanya yang sesak. Cerai, besok aku ajukan gugatan cerai. Aku tidak bisa tinggal serumah dengan wanita sepertimu. Kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Dan aku akan mencoret Dimas dari keluarga. Aib keluarga. Mendengar tentang perceraian dan pengusiran, Lydia menjadi gila. Seumur hidupnya ia bergantung pada gengsi status istri seorang pensiunan hakim agung. Jika ia diusir dengan tuduhan perselingkuhan dan membiayai berondong, ia akan mati perlahan oleh gunjingan orang. Ia membenturkan kepalanya ke dinding, terisak-isak, tetapi Baskoro hanya memalingkan wajahnya, tanpa belas kasihan sedikit pun. Aku berbalik dengan dingin, keluar, menyalakan mobil, dan pergi. Di belakangku, rumah yang bersembunyi di balik nama baik itu runtuh dalam kekacauan air mata, kutukan, dan kehancuran. Tapi aku tahu itu baru permulaan. Menghukum Lydia hanyalah mencabut satu duri. Pria yang menusukku dari belakang, yang menggunakan status suami untuk mengeruk uangku untuk melakukan kejahatan, dialah yang harus kucabut sampai ke akarnya. Dimas, tunggu aku. Pedang keadilan sudah menggantung di atas lehermu. Mobil sportku membelah malam Jakarta, melaju kencang di jalan tol yang sepi, meninggalkan rumah besar yang tenggelam dalam kekacauan jeritan, tangisan, dan kehancuran keluarga yang selalu membanggakan namanya. Angin malam, yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, mengibarkan rambutku, membawa kesegaran akhir tahun, tetapi tidak bisa mendinginkan api kemarahan yang membara di nadiku. Fakta bahwa Dimas menutupi aib ibunya dengan menggunakan uang hasil keringatku untuk membiayai seorang kekasih bertato telah melampaui semua batas kesabaranku.
Tetapi intuisi seorang wanita yang ditempa oleh kerasnya dunia bisnis memberitahuku bahwa kebenaran menjijikkan ini hanyalah puncak gunung es. Seorang pengecut yang terbiasa hidup dari biaya istri seperti Dimas, dari mana ia mendapatkan keberanian untuk mentransfer ratusan juta rupiah kepada kekasih ibunya tanpa rasa takut, kecuali jika ia sendiri menyimpan rahasia serupa, kecuali jika kesepakatan untuk menyembunyikan aib ibunya hanyalah sebuah fakta tak tertulis agar sang ibu juga menutup mata terhadap kebusukannya dan lubang hitam keuangan yang ia ciptakan sendiri. Aku menginjak rem dan menepi. Tanganku mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku tidak bisa kembali ke apartemenku dan tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Aku harus bertindak malam itu juga, saat Dimas masih sibuk membereskan kekacauan yang ditinggalkan ibunya, saat kewaspadaannya paling rendah. Aku putar balik dan melaju ke kantor pribadi Dimas, di sebuah gedung komersial di kawasan SCBD. Itu adalah ruang pribadinya yang disewa dengan dalih untuk fokus bekerja meluncurkan bisnisnya sendiri. Kedok yang sempurna untuk menghindari tugas-tugas rumah tangga dan menipuku. Aku selalu menghormati privasinya, tidak pernah menginjakan kaki di sana untuk memeriksa apapun. Tapi malam ini, ia sendiri telah mencabut semua hak istimewa itu. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Gedung itu sunyi senyap. Dengan kartu aksesku sebagai salah satu pemegang saham gedung, sebuah hak istimewa yang tidak pernah kusebutkan pada Dimas. Aku dengan mudah naik lift ke lantai 12. Di depan pintu kantor, aku memasukkan kata sandi. Tanggal ulang tahunku, salah. Tanggal pernikahan kami, salah. Bibirku menyunggingkan senyum sinis. Aku mencoba 6 digit terakhir. Tanggal ulang tahun Sabrina, sekretaris mudanya yang berusia 22 tahun, yang ia rekrut 6 bulan lalu. Klik, kunci elektronik terbuka. Tentu saja, para pengkhianat begitu mudah ditebak. Aku mendorong pintu, menyalakan lampu. Ruangan sederhana itu telah didekorasi dengan mewah, sofa kulit, bar dengan minuman impor, dan meja kerja kayu solid. Semua kemewahan ini dibeli dengan uangku dengan dalih mendukung citra suami di hadapan mitra bisnis. Tapi yang menarik perhatianku bukanlah kemewahannya, melainkan sebuah pintu kecil tersembunyi di balik rak buku. Itu adalah kamar istirahat pribadi. Aku masuk dan menyalakan lampu. Hal pertama yang kulihat adalah tempat tidur ukuran king size dengan spray sutra merah yang kusut. Bau parfum wanita murahan, bercampur dengan aroma anggur dan rokok, menciptakan suasana yang pekat dan memuakkan. Aku mulai menggeledah setiap sudut. Di lemari, aku menemukan beberapa setelan jas Dimas, tetapi tersembunyi di baliknya ada beberapa lingerie transparan. Di laci bawah, aku menemukan sesuatu yang membuatku membeku. Sebuah handuk yang aneh, handuk putih tebal dengan logo sebuah eco-resort bintang 5 terkenal di Lombok. Resort yang, menurut Dimas, ia kunjungi bulan lalu dalam perjalanan bisnis dengan para mitra. Ia bahkan meneleponku, memintaku untuk tidak mengganggu rapatnya. Di handuk itu masih ada helai-helai rambut panjang berwarna coklat terang. Warna khas rambut sekretarisnya, Sabrina. Aku melemparkan handuk itu ke tempat tidur. Rasa jijik kembali naik ke tenggorokan. Jadi, semuanya jelas. Apa yang disebut fokus kerja pada bisnis hanyalah kedok untuk perselingkuhan murahan di kantor ini dan liburan mewah yang dibayar dengan uangku. Tapi aku tidak di sini untuk menangkap basah perselingkuhan biasa. Air mata seorang istri yang dikhianati tidak bisa ditukar dengan uang, dan tidak akan menjebloskan bajingan ke penjara. Aku membutuhkan bukti keuangan yang kuat. Pandanganku menyapu ruangan, berhenti pada sebuah lukisan kuda berlari di dinding di belakang meja. Dengan intuisi yang tajam, aku mengangkat lukisan itu. Tentu saja, ada brankas kecil tertanam di baliknya. Kali ini aku tidak perlu menebak kata sandinya. Aku menggeledah laci-laci meja dan menemukan sebuah buku catatan kecil yang biasa digunakan Dimas. Di halaman yang sobek, ada bekas tekanan pulpen dari halaman sebelumnya. Aku mengarsirnya perlahan dengan pensil. Muncul angka 1206626. Hari Valentine, hari di mana ia bilang sibuk dengan klien dan tidak bisa makan malam denganku. Aku memasukkan angka-angka itu. Pintu brankas terbuka, memperlihatkan kebenaran paling kelam tentang pria yang telah hidup bersamaku selama 5 tahun. Di dalamnya ada setumpuk dolar dan beberapa batang emas, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan tumpukan dokumen di laci bawah. Aku menariknya keluar. Di bawah cahaya dingin lampu neon, aku mulai membolak-balik halaman-halamannya. 2 akta jual beli. 1 untuk sebuah apartemen mewah di kawasan Kebayoran Baru senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Dan 1 lagi untuk sebidang tanah di pinggiran Jakarta. Keduanya atas nama Dimas dan Sabrina. Entah bagaimana, ia berhasil menyelewengkan miliaran dari perusahaanku di belakangku untuk membeli aset bagi kekasih mudanya dan membangun sarang baru tepat di bawah hidungku. Di bawah tumpukan akta itu ada ponsel kedua,
sebuah ponsel murah sekali pakai, yang hanya digunakan untuk komunikasi rahasia. Aku menghubungkannya ke pengisi daya portabel. Layarnya menyala, dan puluhan pesan WhatsApp dan Telegram masuk satu persatu. Aku mulai membaca. Setiap baris percakapan seperti pisau berakun yang menusuk kewarasanku. Sayang, kapan kita bisa pindah ke rumah baru? Aku bosan sembunyi-sembunyi di kantor ini. Sabar, ya, sayang. Aku tunggu dana terakhir dari proyek resor si penyihir tua itu cair. Setelah itu, aku akan tendang dia keluar dari rumah tanpa ampun. Gimana kalau uangnya diblokir, dia akan licik. Perempuan pada akhirnya hanyalah alat untuk kita menjadi kaya. Hati-hati saja, dia pintar. Pintar apanya? Aku sudah menyelewengkan begitu banyak uang melalui perusahaan cangkangmu. Dia tidak tahu apa-apa. Perempuan yang sibuk kerja dan melupakan suaminya akan kehilangan segalanya cepat atau lambat. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang nyaring dan dingin menggema di ruangan kosong itu. Tak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit telah terbakar menjadi abu, hanya menyisakan kekejaman dan keinginan membara untuk balas dendam. Ternyata di matanya aku hanyalah penyihir tua, sebuah alat untuk memperkaya diri. Ia tidak hanya mengkhianati perasaanku, tetapi juga merancang sebuah konspirasi licik untuk mengambil alih asetku, menguras uang dari perusahaanku melalui proyek-proyek fiktif, dan mentransfernya ke perusahaan cangkang kekasihnya. Tak heran jika belakangan ini proyek-proyek yang dikelola Dimas selalu melaporkan biaya yang membengkak dengan justifikasi yang sangat meyakinkan di atas kertas. Ia telah mengisap darahku untuk menyirami benih pengkhianatan. Dan ibu mertua teladan itu, pencurian uangku untuk membiayai kekasihnya, mungkin terjadi dengan restu dan di bawah perlindungannya, sebuah kesepakatan kotor antara ibu dan anak untuk merampokku bersama-sama. Dengan hati-hati, aku memotret semua dokumen, akta, dan pesan. Aku tidak mengambil apapun dari brankas, membiarkan semuanya seperti semula. Aku menutup pintu baja itu, memasang kembali lukisan, dan menghapus semua jejak kehadiranku. Ketika aku meninggalkan gedung, langit Jakarta sudah mulai terang. Hari baru telah dimulai. Tapi bagi keluarga Kusumo, itu akan menjadi hari-hari hitungan mundur menuju jurang. Aku tidak akan gegabah. Aku tidak akan membuat skandal seperti wanita lain. Skandal adalah untuk para pecundang, untuk mereka yang takut kehilangan suami. Dan aku tidak butuh sampah. Aku hanya ingin ia memuntahkan semua yang telah ia curi dariku dan membayarnya seumur hidup di balik jeruji besi. Aku duduk di kursi pengemudi, menghubungkan ponsel ke Bluetooth dan menekan sebuah nomor. Dr. Suryo, maaf menelepon sepagi ini. Tolong batalkan semua janji temu Anda hari ini. Jam 9 pagi, kita bertemu di tempat biasa. Ada pertempuran hukum besar di depan dan saya butuh bantuan Anda. Kita akan melucuti celana seorang individu sampai habis. Di seberang telepon, suara pengacara tua yang telah puluhan tahun membantu keluargaku terdengar tenang. Saya mengerti. Saya akan siapkan semua dokumen terkait perusahaan dan aset Anda. Aku mematikan telepon. Tatapanku terpaku pada jalan tol di depan. Dalam permainan ini, akulah yang akan membuat aturan. Tepat jam 9 pagi, di ruang VIP sebuah kedai teh yang tenang, aku duduk di hadapan Dr. Suryo. Ia seorang pria berwibawa berusia 60-an, dengan tatapan tajam di balik kacamata berbingkai emas. Bagiku, ia bukan hanya konsultan hukum, tapi juga seorang paman terhormat yang menasihati orang tuaku untuk menciptakan sistem perlindungan finansial untukku bahkan sebelum pernikahanku. Aku meletakkan sebuah map berisi puluhan foto yang diambil dari brankas Dimas dan salinan transfer di atas meja. Ini adalah balasan dari menantu terhormat keluarga Kusumo atas kepercayaan kita selama 5 tahun ini. Suaraku dingin dan tanpa emosi. Dr. Suryo memakai kacamatanya dan mulai membolak-balik dokumen. Semakin banyak ia membaca, semakin dalam kerutan di dahinya. Saat membaca pesan Dimas yang merencanakan penyelewengan dan melihat akta atas nama kekasihnya, ia melepas kacamata dan mendesah panjang. Manusia memang serakah. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak membiarkan Dimas terlibat terlalu dalam pengelolaan proyek. Aku tidak menyangka ia akan berani membuat perusahaan cangkang untuk menguras dana dari proyek resortmu. Aku menyesap teh, orang tuaku benar-benar berpikiran jauh. Jika aku tidak mengikuti nasihat mereka untuk menandatangani perjanjian pranikah dengan pemisahan harta total dan mempertahankan 85% kepemilikan saham, mungkin sekarang ia sudah mengusirku. Benar, jawabnya tenang. Kesalahan terbesar Dimas adalah berpikir bahwa dengan menjadi wakil direktur proyek dan memiliki wewenang untuk menandatangani pengeluaran hingga 10 miliar, ia sudah menguasai perusahaan. Ia tidak tahu bahwa menurut anggaran dasar yang kita susun, semua subkontraktor yang ia bawa harus melalui audit independen setiap 6 bulan. Dan yang terpenting,
Semua aset utama berada di bawah pengelolaan dana keluarga Anda, Trans. Ia hanyalah seorang karyawan tingkat tinggi yang menyamar sebagai suami pemilik. Sekarang, apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Dr. Suryo, menatapku. Ada persetujuan dan kekaguman atas darah dinginku di matanya. Aku ingin Anda menyiapkan jebakan hukum yang sempurna. Jaring yang begitu rapat sehingga saat ia sadar, sudah terlambat untuk melarikan diri. Aku meletakkan cangkir. Pertama, segera siapkan perintah internal atas nama Dewan Direksi untuk audit mendadak pada proyek Costa Verde Eco, proyek terbesar yang dikelola Dimas. Bekukan semua rekening bank yang terkait dengan proyek tersebut. Tidak boleh ada 1 sen pun yang keluar ke subkontraktor manapun, terutama ke perusahaan Sabrina itu. Dr. Suryo mengangguk, mencatat dengan cepat. Itu akan memotong pendanaannya. Perusahaan-perusahaan cangkang itu akan kehabisan modal dan memutus kontrak. Tepat sekali, aku tersenyum ironis. Kedua, aku ingin Anda membuat laporan rahasia ke Mabes Polri dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi. Serahkan semua bukti kontrak palsu, penggelembungan biaya, dan pencucian uang untuk aset pribadi. Ia menyalahgunakan jabatannya untuk menyelewengkan lebih dari 30 miliar rupiah aset. Itu cukup untuk membuatnya dipenjara 15 hingga 20 tahun. Anak gadisku sudah dewasa, senyum sang doktor. Tapi tidakkah kau pikir ia akan curiga dan mencoba mentransfer aset ke kekasihnya? Itulah mengapa saya butuh Anda bertindak cepat, jawabku. Gunakan langkah-langkah hukum sementara untuk membekukan semua aset atas nama Dimas, termasuk rekening tabungan yang ia kelola atas namaku, serta memblokir transaksi properti atas nama Sabrina, karena itu adalah aset yang diperoleh secara tidak sah. Aku bersandar, menyilangkan tangan. Semua langkah telah diperhitungkan. Dimas menggunakan kepercayaanku untuk membangun istana pasir. Sekarang aku hanya perlu menarik satu bata dari dasarnya agar seluruh karier, uang, dan kebebasannya runtuh menimpanya. Dan bagaimana dengan perceraian? Tanya Dr. Suryo. Siapkan gugatan cerai. Cantumkan perselingkuhan, pelanggaran kewajiban suami istri, dan penyelewengan aset sebagai penyebab. Tapi jangan didaftarkan dulu, kataku dengan dingin. Aku tidak ingin perceraian yang damai. Aku ingin pada saat ia menerima surat panggilan. Statusnya sudah menjadi narapidana, terjerat utang, bangkrut, dan terhina. Aku ingin dia dan seluruh keluarganya merasakan jatuh dari langit langsung ke dasar neraka. Pertemuan dengan pengacara selesai. Mekanisme hukum yang rumit mulai bergerak tanpa suara. Sore itu, aku kembali ke kantor, bertingkah seperti biasa. Dimas masuk ke ruanganku dengan sekangkir kopi, tersenyum manis. Hai, sayang. Banyak kerjaan, ya? Kamu kelihatan lelah. Kita makan malam di luar yuk. Hari ini, di rumah suasananya tegang antara papa dan mama. Kita perlu penyegaran. Aku mengambil kopi, membalas dengan senyum yang lebih sempurna. Terima kasih, sayang, tapi ada rapat penting malam ini. Kamu fokus saja pada proyek Costa Verde Eco. Kudengar pengiriman material agak terlambat belakangan ini. Kamu harus awasi subkontraktornya. Aku percaya sepenuhnya padamu. Mendengar penyebutan subkontraktor dan proyek, matanya berkedip sejenak, tapi ia cepat menguasai diri. Jangan khawatir, sayang. Semuanya terkendali. Kamu hanya perlu duduk dan menikmati hasilnya. Aku mengamatinya saat ia keluar ruangan, melihat punggungnya yang tegap dan angkuh. Pasangan yang saling percaya. Lelucon apa ini? Ia tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, rekening proyeknya akan dibekukan. Perusahaan cangkangnya akan mati kelaparan, dan pemasok asli akan mulai menagih utangnya. Jaring telah ditebar, umpan telah dilempar. Sekarang aku hanya perlu menikmati kopiku dan menonton kejang-kejang kematian tikus yang terperangkap di rawa yang ia ciptakan sendiri. Dan aku tahu kekacauan tidak hanya akan datang dari sisi Dimas. Bom waktu bernama Lydia juga akan segera meledak. Ketenangan palsu di keluarga Kusumo hanya bertahan 3 hari. Dan akhirnya apa yang harus terjadi? Terjadilah. Ketika topeng moralitas pecah, kebusukan di dalamnya mulai menebarkan bau busuk, menarik burung-burung pemakan bangkai yang haus darah. Malam itu hari Jumat. Begitu aku memasuki ruang tamu, aku merasakan suasana teror yang kental di udara. Pintu kaca rumah besar itu telah ternoda cat merah bercampur sesuatu yang berbau sangat busuk. Di dinding luar, tertempel poster-poster dengan foto Lydia dan tulisan merah besar. Tua bangka penipu. Kembalikan 7,5 miliar atau mati. Di ruang tamu, Baskoro duduk dengan tangan memegangi kepala. Wajahnya pucat. Lydia terkapar di lantai, menangis. Dimas mondar-mandir seperti binatang dalam sangkar. Menelepon seseorang tanpa henti, tetapi panggilannya ditolak.
Saat mereka melihatku masuk dengan tenang, seolah-olah orang yang tenggelam menemukan pelampung. Kirana, tolong mamamu, nak. Tolong keluarga kita. Lydia berlari ke arahku, memeluk kakiku. Itu rentenir, Kirana. Mereka mau membunuhku. Mereka mengancam akan membakar rumah ini. Aku menyingkirkan kakiku dengan dingin. Ibu bicara apa? Rentenir apa? Dari mana keluarga kita punya utang 7,5 miliar? Uang pensiun papa dan uang yang kuberikan setiap bulan tidak cukup untuk membiayai arisan sosialita? Baskoro menggebrak meja. Suaranya serak karena benci. Untuk apa kau bertanya padanya? Perempuan bodoh ini tidak hanya memberikan tabungannya sendiri kepada bajingan itu, tapi ia juga memberikan akta tanah kebun kita di desa sebagai jaminan untuk meminjam uang dari rentenir, mengumpulkan 7,5 miliar untuk diberikan kepada bocah itu untuk investasi properti. Sekarang gigolo itu kabur dengan uangnya dan penagih utang datang menagih. Ah, jadi begitu. Rian, si kekasih bertato, kabur dengan hadiahnya setelah malam itu, meninggalkan ibu mertuaku dengan tumpukan utang dan bunga. Bom utang akhirnya meledak, Dimas mendekat, memohon. Kirana, aku tahu mama salah. Tapi bagaimanapun juga, dia ibu kita. Preman-preman itu tidak punya hati. Mereka akan menghancurkan nama baik keluarga dan bahkan perusahaanmu bisa ikut tercoreng. Kamu kan punya banyak uang, tolong, bayarkan 7,5 miliar ini. Anggap saja pinjaman. Aku akan bekerja keras untuk mengembalikannya padamu. Aku tertawa. Tawa dingin menggema di ruang tamu yang bau itu. Aku menepis tangannya. Dimas, gampang sekali bicara. Ibu kita. Sejak kapan menantu yang setiap hari dihina oleh mertuanya wajib menutupi lubang miliaran rupiah yang dibuat untuk membiayai berondong? Kau memintaku 7,5 miliar untuk menjaga nama baik keluarga? Nama baik keluarga Kusumo sudah diobral oleh ibumu di lahan kosong beberapa hari yang lalu. Mendengar kata-kataku, wajah Lydia berubah dari memohon menjadi mengancam. Kau bagian dari keluarga ini? Melihat keluarga suamimu dalam kesulitan dan hanya berpangku tangan, 7,5 miliar itu uang reseh bagimu. Kenapa engkau tidak mau membantuku? Kau mau aku dipotong-potong? Dasar ular tidak tahu berterima kasih. Aku tidak tahu berterima kasih? Dengar baik-baik, Bu. Semua yang ada di rumah ini, dari televisi, kulkas, mobil mewah yang kalian pakai, hingga setiap butir nasi yang kalian makan, semuanya didapat dari keringatku. Aku menafkahi kalian dengan uang halal, dan sebagai gantinya, kalian mencuri uangku untuk membiayai pria lain. Kalian menyebutku tidak bermoral. Tapi ibu sendiri yang menjual kehormatan dan menenggelamkan diri dalam utang. Silakan bayar utang itu dengan nyawamu sendiri. Jangan harapkan 1 sen pun dariku. Dimas, melihat tekadku, mencoba mengancam. Kirana, jangan keterlaluan. Kau istriku. Hartamu juga hartaku. Jika kau tidak mau memberikan uang, aku akan menggunakan hakku sebagai suami, harta gonogini, dan menuntut bank untuk mencairkan dana dari rekening kita. Aku tidak bisa membiarkan ibuku mati. Pada saat itu, aku mengerti bahwa pria ini telah mencapai titik terendah dari kerendahan. Ia masih berpikir ia memiliki kuasa atas keuanganku. Aku menatapnya dengan senyum meremehkan. Sayangku, mau menggunakan hak suamimu? Silakan. Pergilah ke bank. Tapi sebelum itu, coba telepon Tuan Batista dari Dewan Proyek Sta Verde Eco, dan tanyakan apakah masih ada uang di rekening untuk ditransfer ke perusahaan Sabrina. Minta Sabrina menjual apartemen dan tanah yang kau belikan untuknya dengan uang curian dari perusahaanku untuk menyelamatkan ibumu. Kata-kataku seperti bom atom kedua. Kali ini, tidak hanya Lydia, tetapi Baskoro juga terkejut. Wajah Dimas menjadi pucat pasi. Matanya melotot dan kakinya gemetar. Ah, apa yang kau katakan? Sabrina apa? Penyelewengan apa? Jangan memfitnahku. Ia tergagap. Keringat dingin membasahi dahinya. Memfitnah. Aku mengeluarkan map dari tasku yang berisi bukti transfer, kontrak fiktif, dan salinan kedua akta atas nama Dimas dan kekasihnya. Aku melemparkan semuanya ke meja kop. Lihat dengan matamu sendiri. Semua proyek yang kau kelola telah dibekukan mulai pagi ini. Mabes Polri sudah menerima laporan penyelewengan dan pencucian uang lebih dari 30 miliar rupiah. Asetmu dan aset kekasihmu telah diblokir secara hukum. Kau tidak punya sepeser pun lagi. Kau tidak hanya tidak bisa menyelamatkan ibumu, kau juga akan segera masuk penjara. Baskoro mengambil map itu, melihat angka-angka korupsi, foto-foto intim putranya dengan gadis muda, dan aset yang diselewengkan. Ia mencoba menarik napas, terbatuk, dan pingsan di sofa. Ruangan itu menjadi kacau. Lydia berteriak memanggil suaminya. Dimas jatuh berlutut, memegangi kepalanya. Pandangannya kosong.
Keluarga munafik itu akhirnya terbakar dalam api keserakahan dan penderitaan mereka sendiri. Aku berjalan dengan dingin melewati kekacauan itu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bom utang telah meledak, menyeret semuanya. Dan aku akan menunggu di luar untuk penghakiman terakhir yang akan menyapu sampah itu dari hidupku. Setelah malam di mana semua kebenaran mengerikan terungkap, aku segera kembali ke apartemenku. Aku tidur nyenyak. Keesokan paginya, aku menikmati sekangkir kopi hitam kental. Aku tahu drama di rumah keluarga Kusumo belum berakhir. Para rentenir tidak akan menyerah begitu saja. Tepat pukul 8 pagi, aku memanggil tim keamanan pribadi yang sudah kusewa. Bersama dengan 2 asisten hukum dari kantor Dr. Suryo. Hari ini aku akan kembali ke rumah itu, bukan untuk menyelamatkan siapapun, tetapi untuk mengambil semua dokumen dan barang berhargaku, dan memotong semua harapan mereka. Begitu mobilku parkir, kami dihadapkan pada pemandangan yang kacau. Sekitar 20 preman bertato mengepung rumah, memukul gerbang dengan palu. Para tetangga tidak berani keluar, pengawalku segera membentuk barisan, melindungiku. Pria yang tampaknya menjadi pemimpin mereka menghampiriku. Siapa kau? Kalau engkau keluarga si nenek tua penipu itu, cepat keluarkan uangnya. Atau kami akan hancurkan rumah ini. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Saya menantunya. Tapi saya sarankan Anda menurunkan senjata itu. Saya tidak di sini untuk membayar utang siapapun. Saya hanya datang untuk mengambil barang-barang saya. Oh, jadi kau menantu kaya raya yang selalu dibanggakan si nenek itu. Ia tertawa. Ibu mertuamu pinjam 7,5 miliar. Dengan bunga sekarang jadi 10,2 miliar. Bayar sekarang atau kami sita rumah ini. Kau rentenir atau amatir? Sebelum mau menyita rumah, kau tidak periksa siapa pemilik sahnya. Asistenku menyerahkan sebuah map berisi dokumen hukum. Aku melemparkannya ke dada pria itu. Baca. Rumah ini adalah harta bawaan sebelum pernikahanku, terdaftar dalam sebuah dana atas namaku. Lydia dan putranya hanya menumpang di sini. Kalian merusak gerbang dan propertiku. Pengacaraku sudah merekam semuanya. Jika kalian tidak enyah, aku akan panggil polisi atas tuduhan perusakan properti dan pemerasan. Tagih utang dari orang yang menandatangani suratnya. Pemimpin dan anak buahnya membaca dokumen-dokumen itu. Mereka sadar telah salah ketuk pintu. Menagih utang dari orang biasa itu mudah. Tapi berurusan dengan seorang pengusaha wanita yang memiliki tim hukum yang kuat adalah bunuh diri. Baik Nyonya, kami tidak akan menyentuh rumah Anda. Tapi nenek tua yang bersembunyi di dalam itu harus keluar hari ini. Mereka mendobrak pagar dan menyerbu masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti mereka, dilindungi oleh pengawalku. Pintu kaca ruang tamu pecah berkeping-keping. Di dalam, pemandangannya menyedihkan. Baskoro masih terbaring di sofa. Lydia bersembunyi di bawah meja makan, gemetar ketakutan. Dimas berada di sudut tangga dengan sebuah sapu, pucat seperti hantu. Para preman itu menyeret Lydia dari bawah meja. Ia berteriak memohon ampun. Ampun, saya ditipu. Uang saya dicuri. Ditipu, ya? Pemimpin itu meninju wajah Lydia, yang jatuh di atas pecahan kaca. Aku tidak peduli kau ditipu atau tidak. Kalau tidak ada uang hari ini, aku akan potong salah satu lenganmu. Melihat ibunya dipukuli, Dimas mencoba menengahi dengan sapu. Tetapi ia mendapat tendangan di perut dan langsung roboh. Pada saat itu, ia melihatku berdiri di pintu, mengamatinya dengan dingin, dan seolah-olah menemukan harapan terakhir. Ia merangkak ke arahku, tetapi dihalangi oleh pengawalku. Kirana, tolong aku. Tolong Mama. Mereka akan membunuhnya. Kau punya uang, tolong bayar utangnya. Aku akan menjadi budakmu seumur hidup. Aku menatap pria menyedihkan yang merangkak di kakiku itu. Budakku? Apa kau pantas? Bagaimana dengan 30 miliar yang kau curi dari perusahaanku untuk membelikan rumah bagi kekasihmu, dan ibumu, yang mengambil uangku untuk membiayai gigolo mudanya? Kalian mencuri asetku untuk membeli kebahagiaan kalian sendiri, dan sekarang kalian ingin aku yang membayar konsekuensinya, di mana logikanya? Kata-kataku bahkan membuat para rentenir itu memandang ibu dan anak itu dengan jijik. Dimas, putus asa, menarik ponselnya dan menelepon seseorang dengan mode pengeras suara. Suara wanita yang genit menjawab, "Hai, sayang. Kok nggak di kantor hari ini? Aku tungguin buat sarapan." "Ho. Oh iya. Kapan kamu mau usir istri tuamu itu biar kita bisa pindah ke rumah besar?" Keheningan total menyelimuti ruangan. Sabrina, tolong aku. Cepat jual apartemen dan tanah yang kuberikan padamu. Transfer aku 10 miliar sekarang. Mereka mau membunuh ibuku. Ini rentenir. Ada jeda. Kemudian,
Suara manis Sabrina menjadi dingin dan kasar. Kau sudah gila, Dimas? Siapa kau menyuruhku menjual barang-barangku? Akta atas namaku, uang di rekeningku. Itu bayaran untuk waktuku bersamamu. Kenapa aku harus membayar utang ibumu yang penipu itu? Pergi sana. Jangan telepon aku lagi, dasar pecundang. Oh, aku dengar rekeningmu sudah diblokir. Kau tidak punya apa-apa lagi. Selamat tinggal. Tut tut tut. Panggilan itu jatuh seperti vonis mati. Dimas tidak hanya gagal mendapatkan bantuan, tetapi juga mengalami penghinaan terbesar di hadapan semua orang. Ponselnya jatuh ke lantai. Ia berlutut, menangis histeris. Tidak, Sabrina, kau menipuku. Lydia, melihat putranya dikhianati dan mengetahui asetnya telah dibekukan, menjadi benar-benar gila dan menyerang Dimas. Anak tidak tahu berterima kasih. Kau memberikan uang pada pelacur itu. Dan membiarkan ibumu mati. Kembalikan uangku. Ibu dan anak itu saling mencakar dan memaki di lantai yang penuh pecahan kaca. Para preman hanya menggelengkan kepala, tak percaya. Aku memalingkan wajah. Aku memberi isyarat kepada pengawal untuk naik ke atas dan mengemasi barang-barangku. Semuanya berjalan sangat cepat. Ketika aku pergi, pemimpin rentenir sedang mengikat ibu dan anak itu. Aku berhenti sejenak di gerbang. Senjata makan tuan. Kalian telah menggali kuburan kalian sendiri. Nikmati pemandangannya. Aku masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan kehancuran di belakangku. Tapi di kepalaku, aku tahu Dimas tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan terakhir akan terjadi di perusahaan, dalam rapat pemegang saham yang akan datang. Kembali ke kantor. Aku yakin bahwa Dimas, yang terpojok, akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dan satu-satunya dukungan yang ia pikir ia miliki adalah jabatannya sebagai wakil direktur di perusahaanku. Keangkuhannya yang bodoh menghalanginya untuk menyadari bahwa perangkap yang kupasang akan segera menjerat lehernya. Pukul 3 sore, Dr. Suryo masuk ke ruanganku. Wajahnya serius. Seperti yang kau perkirakan, Kirana. Dimas baru saja menuntut rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPS LB, besok pagi. Aku tersenyum. RUPS LB dengan hanya 5% modal saham? Dia tidak sendiri, jelas sang doktor. Dia bersekongkol dengan beberapa pemegang saham minoritas korup yang memegang 10%. Bersama-sama, mereka cukup untuk menuntut rapat. Agendanya, evaluasi kinerja Presiden Direktur dan restrukturisasi dana investasi proyek. Dan apa tujuan sebenarnya, Dr. Suryo? Kudeta korporat, jawabnya. Mereka berencana menyebarkan desas-desus bahwa engkau sedang mengalami gangguan psikotik, menggunakan suara minoritas untuk mencabut hak vetomu, menyingkirkanmu, lalu menyetujui suntikan dana darurat sebesar 50 miliar rupiah untuk membayar subkontraktor strategis yang tentu saja adalah perusahaan cangkangnya. 50 miliar. Upaya perampokan terakhir ke kas perusahaan untuk membayar utang ibunya kepada rentenir. Tapi Dimas telah salah langkah. Apa yang ada di dalam flash disk ini? Tanyaku. Pengacara itu tersenyum. Di antara 3 orang yang bersekongkol dengannya adalah Tuan Batista, Direktur Keuangan kita. Dia serakah dan pengecut. Sebelum ia bertemu dengan Dimas, aku memanggilnya ke ruanganku. Aku hanya meletakkan bukti pengeluaran tidak wajar yang ia tanda tangani bersama Dimas di masa lalu. Wajahnya langsung pucat. Aku menyuruhnya pergi ke pertemuan dengan Dimas, tapi dengan memakai alat perekam tersembunyi. Seluruh percakapan mereka, dari rencana untuk menyingkirkanmu hingga pembagian 50 miliar itu, ada di sini. Aku menggenggam flash disk itu. Dimas, kau pikir kau bisa menghancurkan kerajaan yang kubangun dengan keringat dan air mata menggunakan trik murahan? Dr. Suryo, kataku, menatap kota dari jendela. Beritahu semua pemegang saham dan direktur. RUPS LB yang diminta oleh wakil direktur akan berlangsung besok. Biarkan ia memainkan peran seumur hidupnya. Apa rencanamu? Aku berbalik, tersenyum dengan tatapan setajam silet. Aku akan memberinya panggung terbesar. Dan kemudian aku akan mengubahnya menjadi tiang gantungan, di mana semua kejahatan dan pengkhianatannya akan terungkap. Aku tidak hanya ingin memecatnya. Aku ingin ia keluar dari gedung ini dengan tangan diborgol di depan semua orang. Aku tidak pulang malam itu. Aku menyiapkan semua materi untuk rapat, setiap angka, setiap kwitansi, setiap foto. Aku menyusun semuanya menjadi skenario yang sempurna. Jam-jam kebebasan Dimas tinggal menghitung waktu. Keesokan paginya, suasana di ruang dewan sangat tegang. Pukul 9.30 aku masuk, mengenakan setelan hitam tanpa cela yang memancarkan aura kekuasaan murni. Semua mata tertuju padaku. Di seberang meja besar,
Dimas duduk dengan angkuh. Mungkin ia mengira aku datang dalam keadaan rapuh. Aku duduk di kursi utama. Selamat pagi. RUPS LB hari ini diminta oleh Wakil Direktur Dimas Kusumo. Silakan, Tuan Dimas, Anda punya waktu untuk bicara. Dimas berdiri dan memulai pidato yang telah dilatihnya. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, baru-baru ini perusahaan kita menghadapi kesulitan, terutama Presiden Direktur kita, Kirana, yang sedang mengalami krisis kejiwaan parah akibat masalah keluarga yang sangat serius, yang menyebabkan kelambanan dalam pengambilan keputusan penting. Oleh karena itu, saya mengusulkan kita menyetujui penyelamatan darurat sebesar 50 miliar rupiah untuk menyelamatkan proyek Costa Verde Eco dan memberhentikan sementara Ibu Kirana selama 3 bulan agar beliau bisa berobat. Sebuah drama yang sempurna. Aku mendengarkan sampai akhir tanpa menyela. Hanya ketika ia duduk dengan penuh percaya diri, aku bangkit. Penjelasan yang sangat mengharukan. Tapi sebelum kita melakukan pemungutan suara, saya yakin para pemegang saham berhak melihat laporan yang lebih berfokus pada fakta. Aku menekan remote control. Layar raksasa di belakangku menyala. Alih-alih grafik keuntungan, muncullah kwitansi transfer dan akta pendirian perusahaan. Perhatikan, ini adalah arus kas sebesar 30 miliar rupiah yang dikuras dari proyek Costa Verde Eco dalam 7 bulan terakhir. Semuanya disetujui oleh Tuan Dimas untuk 3 perusahaan pihak ketiga. Pemilik ketiga perusahaan ini adalah orang yang sama, Nona Sabrina. Ruangan mulai berbisik riuh. Wajah Dimas kehilangan semua warnanya. Aku beralih ke slide berikutnya. Tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Dimas dan Sabrina dibacakan dengan lantang di layar. Tunggu aku menyelewengkan dana terakhir dari proyek. Aku akan mengusirnya dari rumah. Perempuan pada akhirnya hanyalah alat untuk kita menjadi kaya. Inilah motif sebenarnya dari wakil direktur kita yang berdedikasi. Suaraku menggema seperti baja. Ia tidak peduli pada proyek atau kesehatanku. Ia mencuri uang perusahaan kita untuk membeli rumah dan tanah bagi kekasihnya. Kau memfitnahku. Itu palsu. Dia sudah gila, teriak Dimas panik, sambil berdiri. Sebelum ada yang sempat bereaksi, aku memutar rekaman audio. Suara Dimas terdengar sangat jernih dari pengeras suara di ruang dewan. Tuan Batista, jangan khawatir. Dukung saya untuk menyingkirkannya. Begitu 50 miliar itu masuk ke rekening, saya akan transfer 30% untuk Anda. Waktu perempuan ini sudah habis. Direktur Keuangan, Tuan Batista, meringkuk di kursinya, pucat dan menunduk. Para pemegang saham lainnya menatap Dimas dengan kaget dan jijik. Aku berjalan ke arah Dimas. Dan 50 miliar yang ingin kau setujui hari ini bukanlah untuk menyelamatkan proyek, kan? Tapi untuk membayar rentenir yang mengancam akan membunuh ibumu karena ia menggadaikan rumah kalian untuk membiayai kekasih berondongnya. Informasi terakhir ini adalah pukulan telak yang memusnahkan sisa martabat yang mungkin masih ia miliki. Dimas ambruk kembali ke kursinya, benar-benar lumpuh. Aku berdiri di hadapannya, memaksakan posisiku. Sebagai Presiden Dewan Direksi dan pemegang 85% saham perusahaan, saya menyatakan Anda dipecat dengan tidak hormat seketika. Tepat pada saat itu, pintu ruang dewan terbuka. Masuklah Dr. Suryo dan 2 orang petugas dari kepolisian. Tuan Dimas Kusumo, kata Komisaris Tirtayasa, menunjukkan surat perintah penangkapan. Anda ditahan atas dugaan penggelapan, penipuan keuangan, dan pencucian uang yang merugikan perusahaan. Silakan ikut kami. Suara dingin dan metalik dari borgol yang terkunci menggema di ruangan. Saat dibawa pergi, Dimas melewatiku dan menatapku, matanya basah karena penyesalan palsu. Kirana, maafkan aku. Aku salah, bisiknya. Kau salah bukan karena tidak setia atau serakah, jawabku dingin. Kau salah karena meremehkanku. Kau pikir aku bodoh? Pintu kayu dewan yang berat tertutup, membawa pergi sang pengkhianat. Aku berbalik ke meja, rapat dilanjutkan. Langit Jakarta, setelah badai, selalu bersih dan biru. Menutup pintu kantorku, meninggalkan semua drama di belakang, aku menyandarkan kepala di sandaran kursi dan memejamkan mata. Merasakan kedamaian akhirnya datang. Merenungkan 5 tahunku sebagai menantu keluarga Kusumo, aku merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk. Di masa lalu, aku percaya bahwa pengorbanan dan kesabaran akan dibalas dengan cinta. Aku menyembunyikan kekuatanku untuk menjadi istri yang baik dan menantu yang baik. Aku menelan semua penghinaan dan ketidakadilan, berpikir bahwa itu adalah sebuah kebajikan. Tapi aku salah. Kesabaranku hanya menyuburkan keserakahan mereka. Mereka menganggap pengorbananku sebagai kewajiban yang wajar dan melihat uangku sebagai tambang emas untuk membiayai nafsu kotor mereka. Momen di lahan kosong itu adalah titik balikku.
Aku menyadari bahwa aku bukanlah tanaman parasit yang rapuh. Aku adalah pohon yang kuat dengan akarku sendiri yang mampu menahan angin apapun. Untuk apa aku mengemis cinta dari orang-orang busuk? Untuk apa aku membela kehormatan orang-orang yang tidak punya malu? Ketika aku melemparkan kunci itu ke selokan, aku juga membuang rantai yang disebut kewajiban seorang menantu. Aku memilih untuk melepaskan semuanya, bukan untuk menyerah, tetapi untuk membebaskan diriku dan membuang sampah. Mungkin banyak dari Anda yang sedang mengalami nasib serupa, menangis dalam diam karena pengkhianatan. Melalui ceritaku, aku ingin berbagi beberapa pelajaran yang kupelajari. Pertama, jangan pernah salah mengartikan pengorbanan buta dengan cinta. Kebaikan tanpa batas adalah kelemahan. Tetapkan batasan, dan siapapun yang melanggarnya harus menanggung konsekuensinya. Jangan takut disebut ular atau tidak punya hati. Takutlah untuk menjalani sisa hidupmu dalam penderitaan dan penyesalan. Kedua, kemandirian finansial adalah kekuatan tertinggi dan pelampung penyelamat bagi seorang wanita. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup dan asetmu ke tangan seorang pria. Janji bisa berubah seiring waktu. Uang yang kau hasilkan dengan keringatmu adalah suaramu, martabatmu, dan tiketmu menuju kebebasan saat badai datang. Bekerjalah, hasilkan uangmu sendiri, dan hargai dirimu setiap hari. Ketika kau bisa berdiri di atas kakimu sendiri, kau tidak akan takut langit akan runtuh, karena kau sendiri adalah langitmu. Dan terakhir, balas dendam terbaik bukanlah menjadi sejahat mereka. Balas dendam terbaik adalah keadilan yang tanpa ampun, dan kemudian melangkah maju. Saat melihat mereka yang mengkhianatiku menerima hukuman dari hukum, aku tidak merasakan kepuasan sadis. Aku hanya merasa kasihan pada jiwa mereka yang digerogoti oleh ambisi. Aku menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan. Setelah itu, aku memilih untuk mengosongkan hatiku dari kebencian. Hidup ini adil. Hukum karma tidak pernah salah alamat. Badai telah berlalu, meninggalkan puing-puing, tetapi juga menyapu semua kotoran, mengembalikan sebidang tanah yang subur dan bersih untuk memulai kembali. Jangan biarkan orang-orang busuk mencuri senyum dan keyakinanmu pada hidup. Perceraian bukanlah akhir dunia, itu hanyalah akhir dari sebuah buku yang sangat buruk, yang memungkinkanmu untuk memulai bab baru yang jauh lebih baik. Malam ini, aku akan menikmati makan malam yang indah bersama orang-orang yang benar-benar mencintaiku, mendengarkan musik yang bagus, dan besok aku akan terus hidup sebagai wanita yang bebas dan bangga. Langit yang bersih dan damai membentang di hadapanku. Badai dalam hidupku telah berakhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu dan memberimu keberanian untuk bangkit, bagikanlah. Dan jangan takut untuk menceritakan kisahmu sendiri, agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian.